Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di sini ada kulkas LG inverter tidak dingin dan untuk penyebabnya di sini sepele teman-teman ya. Ini penyebabnya dimatikan dan dibersihkan untuk bunga es yang udah tebal. Di sini setelah dibersihkan kemudian dinyalakan, kulkasnya sudah tidak dingin teman-teman. Dan untuk kulkasnya inverter ini teman-teman ya. Dan kita akan coba cek langsung di sini. Nah, di sini perhatian, di sini nggak boleh menggunakan benda tajam saat membersihkan bunga es teman-teman ya, karena nanti akan bocor. Kita akan coba cek di bagian freezernya di sini, di bagian evaporator apakah ada yang bocor atau tidak. Nah, di sini saya cek nggak ada yang bocor sama sekali teman-teman ya, artinya di sini aman, nggak ada kebocoran. Tapi kenapa di sini kulkas tidak dingin teman-teman ya setelah dibersihkan? Oke, sekarang kita akan coba cek di bagian mesin kompresor. Nah, di sini untuk mesin kompresor, di sini mesin kompresornya hidup teman-teman ya. Tapi kompresornya nggak jalan. Dan ini untuk mesin kompresor, untuk start awal untuk kulkas LG inverter, kenapa dia bisa irit? Karena start awal dia mesin kompresornya bisa pelan terlebih dahulu ya. Ini kelebihan dari mesin kompresor inverter. Kemudian setelah pelan nanti dia akan kencang. Beda lagi dengan mesin kompresor yang non inverter ya. Dia langsung start awal, dia wattnya langsung besar teman-teman ya. Oke, karena di sini untuk mesin kompresornya di sini putarannya pelan. Di sini sudah saya tunggu. Kita akan coba cek di bagian PCB inverternya. Apakah di bagian PCB inverter ini ada kode error yang menyebabkan putaran dari mesin kompresor ini nggak mau kencang teman-teman ya. Jadi di sini kita akan coba cek di bagian PCB inverternya. Oke, di sini dalam posisi hidup. Nah, di sini coba saya lihat di sini nggak ada kedipan sama sekali ya untuk kedipan LED. Artinya di sini nggak ada tanda-tanda kode error teman-teman ya. Tapi nggak semua ya teman-teman ya. Jadi nggak semua ada kedipan error itu menunjukkan bahwa ada kerusakan di bagian mana. Ini nggak semua teman-teman ya. Karena yang saya temui karena ya overload yang udah nggak layak itu aja nggak kedeteksi oleh PCB inverter ini teman-teman ya. Dan juga putaran dari mesin kompresor ini kenapa bisa nggak kencang, di sini juga tidak ada kedipan lampu LED teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba potong dulu di bagian jalur pipa hisap ya. Jadi pipa hisap ini kita potong dulu dan di bagian PCB ini kita tutup dulu. Oke, di sini kita tutup dulu, kemudian kita akan lanjut ke pemotongan pipa yang menuju pipa freezer ya. Di bagian pipa evaporator ini kita potong. Nah, ini kita potong apakah dari pipa hisap, apakah dari evaporator ada penyempitan atau apa ya, kita nggak tahu. Apakah dari mesin kompresornya itu sendiri. Jadi di sini kita masih simpang siur teman-teman ya. Jadi di sini saya belum menemukan letak kerusakannya. Dan ini saya coba menganalisa dulu. Oke, di sini udah keluar. Nah, ini ya, ini nggak ada kompresinya ini kecil sekali teman-teman ya. Nah, ini saya tekan-tekan, di sini pipa dorongnya cukup kecil, hampir nggak ada sama sekali teman-teman ya. Apakah karena mesin kompresor ini putarannya nggak mau kencang atau gimana? Nah, ini saya coba tekan. Oke, di sini tetap nggak ada teman-teman ya. Nah, ini saya tekan nggak ada. Nah, ini nggak ada. Tapi di sini anehnya untuk mesin kompresor ini ya. Jadi dari pipa dorong di sini keluar sedikit, tapi di bagian pipa hisap. Nah, ini yang saya tutup, ini juga mengeluarkan angin teman-teman ya. Harusnya di sini pipa hisap ini harusnya menghisap teman-teman ya. Nah, ini tapi ini keluar angin nih teman-teman. No, tuh. Ini keluar angin. Ini saya coba menggunakan busa. No. Nah, ini ya. Harusnya ini menghisap teman-teman ya.
Nah, jadi ini aneh teman-teman ya. Jadi mesin kompresor ini jalan tapi mengeluarkan udara teman-teman ya. Dan sekarang di sini saya akan coba potong di bagian filternya teman-teman ya. Karena di bagian filter di sini ada pipa. Di sini saya akan coba potong. Apakah dari penyebabnya dari filter ini atau mengalami buntu atau apa ya. Jadi ini kita akan coba lepas. Kita akan potong. Jadi ini permasalahannya beda ya dari video yang saya upload kemarin. Oke, ini banyak banget nih masalah-masalah dari inverter ini teman-teman ya. Jadi teknisi pasti banyak kebanjiran job dari kulkas inverter ini. Oke, di sini saya potong. Oke. Nah, ini udah saya potong teman-teman ya. Nah, di sini saya potong, ini sama aja teman-teman ya, sama saja. Di sini saya tutup tapi tetap mengeluarkan udara nih teman-teman ya. Nah, ini tetap ini apa ya? Ya sepertinya di sini di bagian mesin kompresor teman-teman ya. Kemungkinan besar itu ada kebocoran di bagian klep ataupun di bagian pipa. Nah, ini ya. Ini saya coba tahan kedua-duanya. Ini kalau misalkan saya tutup di bagian pipa filter ya, di sini ya, keluar angin. Kita akan coba matikan dulu. Nah, di sini kita akan coba matikan dan kita akan coba nyalakan lagi di sini. Di sini sudah nyala teman-teman ya. Tapi di sini tetap ya. Jadi masih tetap putarannya pelan, nggak mau kenceng. Kemudian di bagian pipa dorong semuanya keluar udara teman-teman ya. Nah, ini saya akan coba lagi nih. Nah, ini keluar udara. Harusnya di sini kan kedua pipa ini kan menghisap teman-teman ya. Ini keluar. Nah, cara seperti ini nih ini baru kali terjadi teman-teman ya. Ini baru kali terjadi. Ini kita akan coba tes ya. Menggunakan PCB inverter yang lain karena di sini saya nggak bawa. Nanti saya akan coba potong. Jadi saya akan coba bawa mesin kompresor ini dan juga saya bawa PCB inverternya juga teman-teman ya. Apakah dari PCB inverternya atau kedua-duanya atau dari mesin kompresornya teman-teman ya. Jadi ini saya bawa dulu dan nanti kita akan coba di tempat saya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya mencoba dengan PCB. Ini PCB, ini bawaan dari mesin kompresor ini teman-teman ya. Dan ini PCB-nya, ini PCB inverter dari bawaan dari kulkas ini teman-teman. Dan ini saya coba, dan ternyata di sini mesin kompresor bisa pelan dan juga bisa kencang ya. Karena untuk start awal dari mesin kompresor inverter ini pasti putarannya pelan, kemudian setelah pelan nanti semakin kencang teman-teman ya. Berarti di sini untuk mesin kompresor nggak ada masalah ya. Tapi di sini masalahnya untuk mesin kompresor ini dia ngeluarin oli terus teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita pasang di kulkas, ini nggak lama kulkasnya tidak dingin lagi teman-teman ya. Karena jika kita pasang seperti ini akan membuat filter basah dan kemudian oli kompresor cepat habis, dan ini bisa menyebabkan kerusakan dari mesin kompresor teman-teman ya. Nah, oke. Nah, ini bisa juga masalah seperti ini, oli kompresor keluar, bisa juga disebabkan karena apa ya. Ini saya coba contohkan di mesin kompresor yang lain teman-teman ya. Oke, bentar. Oke, di sini saya akan coba contohkan di bagian mesin kompresor lain. Nah, kenapa bisa terjadi keluar oli di bagian ujung pipa pres teman-teman ya, ataupun pipa dorong? Ini bisa disebabkan karena ada apa namanya? Kemungkinan besar bocor teman-teman ya di bagian selang pipa pres ini. Nah, di bagian sini besar kemungkinan.
Kemudian yang kedua, ini bisa disebabkan karena dari faktor paknya ya, mungkinan ini rembes atau apa ya, sehingga ketika oli ini keluar untuk melumasi di bagian shaker ini kan pasti kena teman-teman ya, pasti kena, dia akan berputar, pasti kena, dan ini bisa masuk ke bagian kompresi. Nah kalau udah masuk ke kompresi, akhirnya dia akan keluar terus seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian di sini untuk PCB inverter. Jadi ini untuk PCB inverter, karena di sini PCB inverter nggak mau apa ya namanya ya, nggak mau kencang untuk mesin kompresornya. Ini besar kemungkinan di bagian IC IPM. IC IPM tuh ini. Nah ini kalau misalkan kita beli ini banyak, ini sekitar harga 200 sampai 300 teman-teman ya. Kalau misalkan bekas itu sekitar 100, tapi ini tidak menjamin teman-teman ya. Jadi IC IPM ini nggak bisa menjamin. Nah kemarin ada juga yang apa namanya, kalau PCB ini nggak bisa di repair atau apa ya, ada yang komen seperti itu. Jadi sebenarnya bukan seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya bisa kita repair, namun untuk teknisi ini saya pun sendiri ini sulit teman-teman ya, sulit mendapatkan komponen ataupun pergantian IC semacam ini itu nggak dijual teman-teman ya. Jadi kita harus beli satu set seperti ini. Makanya kadang-kadang teknisi itu harus mengganti satu set seperti ini nggak di repair ya. Kalaupun bisa di repair ya itu ya hanya di bagian IC PM, dan IC PM ini bisa kita lepas kalau misalkan normal teman-teman ya. Dan data sheetnya itu pun saya pernah baca di website ya, data sheet dari ini sulit sekali, dan ini belum saya pelajari sama sekali teman-teman ya. Dan ya mau dipelajari karena ya komponennya sulit kita cari ya, jadi saya malas untuk mempelajari modul PCB dari LG ini teman-teman ya. Dan kemarin juga ada alat yang namanya reset PCB inverter ini, itu saya tanyakan dapat dari mana alat risetnya, itu dari LG langsung katanya teman-teman ya. Nah mungkin kan ini nggak tahu ini buat riset mungkin ya, pokoknya ada di bagian sini, itu di Facebook ada orangnya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi ini kerusakannya ada di dua komponen ya, yaitu PCB dan juga mesin kompresor. Dan untuk mesin kompresor kalau misalkan baru itu seharga 1 juta ke atas kalau nggak salah. Kemudian untuk PCB inverter, untuk ini kan freezer ya, ini harganya cukup lumayan sekitar 800 ke atas. Untuk yang PCB PCB kulkas 2 pintu yang inverter itu mulai dari 500 sampai 700 sampai 800 dan seterusnya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini banyak banget permasalahan dari kulkas ataupun mesin kompresor RG inverter yang kerusakannya seperti ini. Dan ini itu baru 2 tahun udah rusak. Kemudian yang satu lagi yang saya tangani itu sekitar 1 tahun udah rusak teman-teman ya. Ini sama dari PCB inverternya. Ini saya kurang paham juga nih teman-teman ya. Ya mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.